Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran yang terhormat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid mengenai kaidah hukum-hukum bacaan, lanjutan dari video yang kemarin. Kali ini kita sama-sama akan membahas dua hukum bacaan yang lebih spesifik, yaitu hukum qalqalah dan hukum mat atau panjang dan pendek suatu bacaan. Karena ini penting, keliru baca panjang dan pendek adalah kesalahan besar. Kita akan membahas dari hukum qalqalahnya dulu. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya guncang atau memantul. Memantulkan suatu huruf. Apa saja huruf itu? Hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, po, qaf. Nah, sedangkan qalqalah sendiri ada dua macam. Yang pertama ada qalqalah sugro, huruf qalqalah yang mati asli di tengah kalimat atau di akhir kalimat, tapi dibaca wasol atau terus. Nah, kita bahas dari yang sugro dulu, huruf qalqalah yang mati asli di tengah kalimat. Ya, kita langsung lihat contohnya. Apa itu qalqalah sugro? Nah, yang dimaksud di tengah kalimat adalah huruf ba. Ini adalah huruf qalqalah yang mati asli di tengah-tengah kalimat. Maka kita pantulkan wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha, dhabha, bob. Itu yang dimaksud memantulkan di tengah-tengah kalimat, namanya qalqalah sugro. Kita lihat contoh yang lain. Fal muriyati qadha, qadha. Ini juga mati asli di tengah kalimat, namanya qalqalah sugro. Lalu ada dua huruf qalqalah yang posisi bibir kita seperti cemberut. Qalqalah qaf dan qalqalah qa ini posisi bibir kita agak sedikit berbeda dengan qalqalah yang lain. Bibir kita seperti cemberut. Naqo, naqa'a, fawasaqna bihi jam'a. Berikutnya ada qalqalah kubro, yaitu memantulkan sangat jelas. Apa syarat dari qalqalah kubro ini? Qalqalah kubro yaitu karena waqaf mati asli di akhir kalimat, karena waqaf sesudah mat, karena waqaf yang hurufnya disertai tanda tasdid. Kita lihat contohnya. Nah, ini yang dimaksud karena waqaf di akhir kalimat. Ya, jadi huruf qalqalah tersebut di akhir kalimat, bukan di tengah-tengah seperti yang sugro tadi. Ini lebih besar daripada yang sugro, namanya memantulkan sangat jelas, seperti di surah Al-Ikhlas, walam yulad, qul huwallahu ahad, ahad, Allahu samad, samad. Itu adalah namanya qalqalah kubro karena waqaf mati asli di akhir kalimat. Berikutnya ada yang disertai tanda yang bertasdid. Nah, seperti ada di surah Al-Lahab. Ini yang dimaksud qalqalah yang sangat kuat pantulannya karena huruf terakhir ini disertai tanda tasdid. Tabbat yada abi lahabin watab, watab. Masuk dulu lalu kita pantulkan watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Hukum bacaan berikutnya ada hukum mad atau hukum bacaan panjang dan pendek. Nah, biar lebih jelas dan lebih singkat, kita akan membahasnya langsung dari buku tajwidnya.
Ini kita langsung membahasnya langsung dari buku tajwidnya hukum mad. Hukum mad ini dibagi menjadi dua. Ada mad tabi'i dan mad far'i. Kita akan membahasnya langsung dari yang mad tabi'i dulu. Kita lihat ciri-ciri dan kaidah bacaan mad tabi'i. Yang pertama ada fathah diikuti alif. Contohnya seperti ini. Ini ada fathah diikuti alif. Panjangnya 2 harokat. Lalu ada kasroh diikuti ya sukun. Ada kasroh di sini, mubi diikuti ya sukun. Maka panjangnya 2 harokat. Mubinun. Lalu ada dumah. Dumah diikuti wawu sukun. Contohnya soburun. Bu dumah diikuti wawu sukun. Panjangnya 2 harokat. Alif kecil di atas atau di bawah. Ini biasanya kita sebut dengan fathah berdiri dan kasroh berdiri. Di buku ini menyebutnya alif kecil. Di sini panjangnya 2 harokat. Wadduhaha yuhyi. Ini yang disebut alif kecil di atas atau di bawah. Panjangnya masing-masing sama 2 harokat. Dan yang terakhir ada dhamma terbalik. Di sini ada dhamma terbalik. Dawudah. Sekali lagi panjangnya 2 harokat atau 2 ketuk. Sekarang kita akan membahas cabang dari mad tabi'i. Mad tabi'i ini mempunyai 5 cabang. Yang pertama ada mad iwad. Ada harokat fathatain yang diwakofkan selain tak marbutoh. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. 1 alif itu sama dengan 2 harokat atau 2 ketuk. Contohnya ada fathatain pada huruf ba. Ban karena diwakofkan menjadi ba. Saroba dihaqoh hakimah. Ini yang dimaksud dengan bacaan mad iwad. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Mutlak 2 harokat. Saroba dihaqoh hakimah. Ini jika kita terbawa oleh lagu maka kita lupa kalau ini bacaan mad iwad. Akhirnya kita terbawa oleh lagu. Contoh bacaan yang salah. Saroba dihaqoh hakimah. Itu adalah bacaan yang salah ya. Itu salah satu contoh jika kita hanya fokus dengan lagunya, tidak memperhatikan kaidah hukum bacaan tersebut. Ini adalah mad iwad yang panjangnya 2 harokat. Mutlak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua ada mad badal. Mad badal ini asalnya 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Contohnya di sini ada 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Contohnya seperti ini, adama dibaca adama, adama. Berikutnya ada sama 2 hamzah, yang pertama hidup berharokat fathah, yang kedua mati. Ta menjadi ata. Asalnya ta menjadi ata. Berikutnya ada 2 huruf hamzah, yang pertama hidup berharokat kasroh. Imanan. Asalnya imanan menjadi imana. Ini yang disebut mad badal dan seterusnya. Berikutnya ada mad sila khosiro. Mad sila khosiro ini adalah hadhamir. Hadhamir itu seperti ini bentuknya. Yang warna merah, hadhamir laki-laki yang berharokat panjang, tidak bertemu hamzah. Sekali lagi, tidak bertemu hamzah. Jika bertemu hamzah maka di situ namanya mad sila tawilah. Tetapi ini tidak bertemu hamzah. Di sini tidak ada hamzah, namanya mad sila khosiro. Panjangnya 2 harokat atau 2 ketuk. Lahu qanituna ma'ahu jami'an.
Ini yang disebut dengan mad silah khosiro. Atau ada yang hal domir yang berharokat kasro berdiri seperti alif kecil tadi, itu juga bisa disebut mad silah khosiro. Ya, jika ada kasro berdiri yang terletak pada huruf hal domir, itu juga mad silah khosiro. Ini yang ketiga. Berikutnya masih ada dua. Yang keempat ada mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Yaitu bertemunya ya asro bertasdid dengan ya sukun. Contohnya di sini ada contohnya ya kasro yang bertasdid bertemu ya sukun. Huyitum, huyitum. Berikutnya ada bertemunya ya sukun dengan ya serta wawu sukun dengan wawu. Contohnya seperti ini. Ada ya sukun bertemu ya. Alladzi, ya, ya sukun bertemu ya. Ini juga wawu sukun bertemu wawu. Amanu wa amilu, amanu wa amilu. Ini yang disebut dengan mad tamkin. Berikutnya yang kelima ada mad alifat. Apa itu mad alifat? Mad pada huruf 5 yaitu huruf ha, ya, ha, po, dan ro. Perhatikan pada saat kita membaca awal surah, pembuka surah atau yang disebut dengan fawatihus suwar, seperti contoh surah Yasin, ya ini mempunyai kepanjangan 2 harokat. Yasin. Atau surah Toha, Toha, Toha. Atau alif lam ro juga mempunyai kepanjangan 2 harokat. Hamim. Ha yang dimaksud di sini mempunyai kepanjangan 2 harokat. Dan ini terjadi pada awal surah atau yang disebut fawatihus suwar, mempunyai kepanjangan 2 harokat atau 2 ketuk. Ini yang dinamakan dengan mad alifat. Cabang dari mad tabi'i masing-masing mempunyai kepanjangan 2 harokat atau 2 ketuk. Nah, berikutnya ada mad far'i. Apa yang membedakan antara mad tabi'i dan mad far'i? Bedanya yaitu mad tabi'i mempunyai kepanjangan 2 harokat, semuanya 2 harokat, masing-masing 2 harokat. Dari semua cabang mad tabi'i mempunyai kepanjangan 2 harokat atau 2 ketuk, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, kalau mad far'i itu mempunyai kepanjangan lebih dari 2 harokat, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Sekarang kita akan membahasnya dari mad far'i. Mad far'i ini dibagi menjadi 10 atau mempunyai cabang 10. Tadi yang mad tabi'i 5, sekarang mad far'i ini mempunyai cabang 10. Yang pertama ada mad wajib mutasil yang biasa kita sebut mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Yaitu bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya bisa 4 atau 5 harokat. Ya, tetapi sekali lagi tentukan dari salah satu kepanjangan ini. Contoh misalnya kita sudah menggunakan 4 harokat, maka semuanya kita konsisten 4 harokat. Tidak boleh ada yang dibaca 4, 5, 3. Itu akan mengurangi nilai ketartilan kita saat membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi kita harus konsisten. Misalnya kita memanjangkan 5 harokat, maka semuanya 5 harokat. Jika kita 4 harokat, maka semuanya hukum bacaan mad wajib mutasil 4 harokat semua kita panjangkan. Contohnya ada di sini, alal araiki, alal araiki. Jika kita menggunakan 4 ketuk, maka semuanya 4 ketuk. Jika kita menggunakan 5 ketuk, maka semuanya kita samakan 5 ketuk. Berikutnya ada mad jaiz munfasil.
Mad jaiz munfasil yaitu bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Kalau mad wajib tadi dalam satu kalimat, kalau mad jaiz ini di lain kalimat. Panjangnya kita fokusnya pada yang di dalam kurung ini saja biar tidak bingung, 4 atau 5 harokat ya. Sama dengan mad wajib tadi, tetapi kita sekali lagi harus tentukan salah satu. Misalnya kita menggunakan 4 harokat, maka kita samakan 4 harokat. Contoh, fi adhanihim ma amuruhu wa ma umiru ya, panjangnya harus sama. Jika kita menggunakan 5 harokat maka semuanya 5 harokat. Jika kita menggunakan 4 ketuk atau 4 harokat maka semuanya 4 harokat. Lalu apa yang membedakan antara mad jaiz dan mad wajib tadi? Bedanya yaitu mad jaiz ini bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Fi ini kata yang berbeda, lalu adzanihim ini juga kata yang berbeda. Berikutnya ada mad arid li sukun. Ini yang sangat sering terjadi, yang sering kita sebut di video-video yang lain. Video sebelumnya, mad arid li sukun ini bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Panjangnya antara 2 sampai 6 harokat. Tetapi kita sering menggunakan 4 harokat pada bacaan mad arid li sukun. Maka kita harus konsisten 4 harokat. Tidak boleh ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 4, ada yang dibaca 6. Itu mengurangi nilai ketartilan pada saat kita membaca ya. Sekali lagi kita harus konsisten, kita harus menentukan salah satu. Biasanya kita memilih untuk 4 harokat atau 4 ketuk. Contoh, yaqin, abidat, sabur. Nah, contoh misalnya ini kita panjangkan 2 harokat, ini 4, ini 6, maka yang terjadi seperti ini. Yaqin, abidat, sabur. Itu akan mengurangi nilai ketartilan kita pada saat membaca Al-Quran, dan itu kita hindari. Kita harus konsisten menentukan kepanjangan tersebut. Jika kita memilih 4 ketuk maka kita samakan semuanya 4 ketuk. Untuk mad arid li sukun. Berikutnya ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah ini hampir sama dengan mad silah khosiro. Bedanya hanya di sini mad silah tawilah ini ada hadhamir laki-laki yang berharokat panjang namun bertemu dengan hamzah. Yang warna merah ini yang disebut ya, hadhamir laki-laki yang berharokat panjang bertemu hamzah namanya mad silah tawilah. Ini panjangnya antara 4 atau 5 harokat. Kita tentukan dari salah satu kepanjangan tersebut. Jika kita menggunakan 4 maka semuanya 4. Innahu awwabun malahu akhladahu. Itu contohnya mad silah tawilah. Ada hadhamir yang berharokat panjang bertemu dengan hamzah. Berikutnya ada mad lain. Mad lain, apa itu mad lain? Bertemunya fathah dengan waw sukun atau ya sukun dengan diikuti huruf hidup yang diwakafkan. Panjang antara 2, 4 atau 6 harokat. Lain artinya lunak ya. Cara kita membacakan, kita lunakkan, kita leburkan. Contoh, min khauf, min khauf. Yang sering terjadi kesalahan pada saat kita membaca mad lain itu adalah min khauf, min khauf, khauf ya, itu belum sempurna lunaknya. Maka kita lunakkan dengan benar-benar melunakkan bacaan di akhir pada saat kita mewakafkan ini. Min khauf, min khauf.
Berikutnya ada mad lazim kilmi mutsaqal, bertemunya huruf mad dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kita lihat contohnya pada surah Al-Fatihah. Waladdallin. Ini kita panjangkan 6 harokat dulu, ujungnya siap masuk pada huruf lam tanpa ditekan karena ini huruf lam, maka dallin, atau bertemu dengan huruf mim yang mempunyai sifat gunnah. At-tammatu, karena ini bertemu dengan mim maka ujungnya kita tekan 3 ketuk dulu. At-tammatu. As-sakhatu, itu yang disebut dengan mad lazim kilmi mutsaqal. Berikutnya ada mad lazim kilmi muqaffaf, yaitu bertemunya huruf mad dengan huruf mati. Di Al-Quran hanya ada satu pada surah Yunus ayat 51. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, nah berikut ini adalah yang dimaksud di surah Yunus ayat 51. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al-ana, al-ana, itu yang disebut dengan bacaan mad lazim kilmi muqaffaf. Berikutnya ada mad lazim harfi mutsaqal atau musyabbah, mad pada huruf-huruf pembuka surah atau fawatihus suwar yang diidghamkan bertemu huruf yang bertasdid. Panjangnya 6 alif atau 6 harokat. Contoh, kita lihat contoh dari huruf lam ini. Alif la. Nah, la ini kita panjangkan 6 harokat. Lam, masuk pada huruf mim yang bertasdid, kita tekan 3 ketuk. Alif lam mim. Lalu ada huruf sin. Qasim mim. Berikutnya ada mad lazim harfi muqaffaf, yaitu mad pada huruf-huruf pembuka surah fawatihus suwar yang tidak diidghamkan, tidak bertemu huruf yang bertasdid. Contoh pada huruf sin, Yasin, hanya dibaca panjang 6 harokat. Yasin, sin 6 harokat, dan tidak bertemu dengan huruf yang bertasdid seperti di bacaan mad lazim harfi mutsaqal tadi. Di sini tidak ada huruf yang bertasdid, namanya bacaan mad lazim harfi muqaffaf. Yang warna merah ini, huruf sin ini kita panjangkan 6 harokat. Berikutnya huruf mim, hamim. Huruf mim tidak ada tasdidnya, hanya dipanjangkan 6 harokat tanpa ditekan. Hamim. Berikutnya ada ain sin qaf, namanya bacaan mad lazim harfi muqaffaf. Berikutnya yang terakhir ada bacaan mad farqi, bertemunya hamzah istifham dengan hamzah lam ta'rif, panjangnya masih sama 6 harokat. Farqi artinya membedakan. Contoh cara membacanya, ujungnya jika sudah dipanjangkan 6 harokat, ujungnya masuk pada huruf dal yang bertasdid. Ad-daqaraini, Allahu. Ya, yang dimaksud adalah yang dipanjangkan di sini adalah hamzah
kita panjangkan 6 harokat, dan ini yang disebut dengan bacaan mad farqi. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan pada saat mengaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.